Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani Maimunah dengan NIM 231511004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ketahanan nasional. Yang pertama, apa itu ketahanan nasional? Jadi definisi ketahanan nasional sendiri adalah kemampuan bangsa untuk bertahan dan berkembang menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar yang bisa mengancam persatuan bangsa, jati diri nasional, kelangsungan negara, cita-cita dan tujuan nasional. Kenapa ketahanan nasional penting? Karena dapat melindungi negara dari ancaman, menjaga persatuan dan kedaulatan, menjamin kehidupan bangsa yang aman dan sejahtera. Intinya, tanpa ketahanan negara bisa lemah dan terpecah. Yang kedua, fungsi ketahanan nasional. Ada dua fungsi. Yang pertama, doktrin dasar nasional, yaitu seperti mengikuti upacara dan kegiatan perayaan, menjadi panduan berpikir dan bersikap serta bertindak seluruh elemen bangsa. Yang kedua, menyatukan langkah antar wilayah di seluruh Indonesia. Ketiga, menjembatani kerjasama antar bidang kehidupan. Keempat, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk solusi yang komprehensif. Fungsi yang kedua adalah pola dasar pembangunan nasional. Jadi menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang terarah, mendorong kerjasama yang terpadu antara sektor. Ketiga, menjamin pembangunan yang menyeluruh dan seimbang. Selanjutnya, mengarahkan pembangunan sesuai program nasional yang telah dirancang. Selanjutnya ada kedudukan ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu sebagai ajaran yang diyakini seluruh bangsa Indonesia. Ketahanan nasional juga sebagai landasan konseptual pembangunan nasional yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Ketahanan nasional juga berperan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional di semua bidang. Selanjutnya ada landasan ketahanan nasional. Jadi ada tiga landasan. Yang pertama landasan ideal yaitu Pancasila. Kedua ada landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada landasan visional yaitu wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara memiliki asas-asas sebagai berikut. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan di sini artinya terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat, ekonomi, pendidikan maupun kesehatannya. Keamanan arti di sini adalah perlindungan dari ancaman, gangguan, dan konflik. Kedua ada asas komprehensif integral. Jadi menyeluruh dan terpadu artinya semua bidang Ipolek Sosbud Hankam terlibat dalam dan bekerja sama. Ketiga ada asas mawas ke dalam dan keluar. Mawas ke dalam artinya memperkuat kemampuan dan daya tahan internal. Mawas keluar artinya mengantisipasi pengaruh dan tekanan dari luar. Selanjutnya ada asas kekeluargaan, yaitu mewujudkan semangat musyawarah, mufakat, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat, ada 5 sifat. Yang pertama ada mandiri, artinya berdiri atas kekuatan dan potensi bangsa sendiri. Kedua ada dinamis, terus berkembang dan menyesuaikan dengan tantangan zaman. Ketiga ada wibawa, menimbulkan rasa hormat tanpa menekan pihak lain. Yang keempat ada konsultatif dan kerjasama, yaitu mengutamakan dialog dan sinergi lintas sektor. Konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama ada ideologi yaitu Pancasila, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kelima aspek ini harus dijaga dan ditingkatkan secara seimbang. 3 dimensi ideologi. Yang pertama ada dimensi realita, yaitu ideologi sesuai dengan kenyataan hidup dan nilai-nilai masyarakat. Kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita, harapan, dan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Ketiga ada dimensi fleksibilitas. Ideologi harus mampu beradaptasi dalam perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Selanjutnya ada Astagatra, 8 gatra kehidupan nasional, terbagi menjadi 2. Yang pertama Trigatra atau aspek alamiah, yaitu ada letak dan kedudukan geografis, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya ada Pancagatra atau aspek sosial, terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, analisis ketahanan nasional Indonesia berdasarkan aspek Astagatra. Yang pertama, aspek alamiah atau Trigatra, ada 3 geografisnya. Letak strategis
Indonesia memberi keuntungan geopolitik tetapi juga rawan konflik wilayah, misal Laut Natuna dan bencana alam. Kedua, ada kekayaan alam, SDM melimpah tapi eksploitasi berlebih, tambang ilegal dan kerusakan lingkungan melemahkan ketahanan nasional. Ketiga, ada kependudukan. Indonesia memiliki demografi yang besar tetapi belum dibarengi pemerataan pendidikan, keterampilan, dan persebaran penduduk. Aspek yang kedua ada aspek sosial dinamis atau disebut Pancagatra. Pertama ada ideologi. Ideologi Pancasila masih jadi dasar negara, tapi tantangan radikalisme dan intoleransi itu terus muncul, terutama di media sosial. Kedua ada politik. Demokrasi berjalan, tapi politik uang, korupsi, dan lemahnya etika politik menurunkan kepercayaan publik. Yang ketiga ada ekonomi. Pertumbuhan stabil, tapi masih bergantung pada komoditas mentah dan belum merata antar wilayah. Selanjutnya ada sosial budaya. Nilai gotong royong masih ada, tapi mulai tergerus globalisasi dan polarisasi identitas. Terakhir ada pertahanan dan keamanan. TNI kuat secara militer, namun ancaman non-tradisional seperti narkoba, siber, terorisme masih kompleks. Kesimpulannya, ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh elemen bangsa. Sinergi antar sektor, dukungan terhadap produk lokal, menjaga persatuan, dan memperkuat identitas nasional adalah bentuk nyata kontribusi kita dalam membangun Indonesia yang tangguh dan berdaulat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.